Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusriyah, kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan 7 teori tentang ekonomi mikro. Yang pertama itu tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan dan sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dalam waktu tertentu. Contohnya itu seperti misalnya di sekolahan, tukang jual pentol ini per satu tusuknya, pentol goreng lah, satu tusuknya itu kan 1.000. Jadi permintaan dari sebelumnya itu beli 100 tusuk gitu kan. Nah, kemudian nih harga pentolnya naik jadi 2.000. Jadi permintaan dari pelanggan itu beli cuma jumlahnya dikurangin jadi 50 tusuk karena uang pelanggan juga tidak cukup gitu. Jadi dikurangin belinya 50, tidak beli 100 lagi. Kalau misalnya dijual 1.000, dia beli 100 tusuk. Tapi kalau misalnya kan naik nih harganya, jadi permintaan dari pelanggan itu menjadi 50 tusuk sesuai dengan kemampuan pelanggan tersebut. Biasa tuh faktor-faktor yang mempengaruhinya tingkat permintaan itu dari pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang kedua tuh perkiraan harga di masa depan. Yang ketiga ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan perlengkapan. Konsumen tuh, penjual tuh kalau misalnya mau menaikkan harga itu kayak sesuai dengan keadaan gitu. Misalnya kalau harga minyak naik, otomatis harga minyak, tepung, ayam yang buat pentol itu naik, otomatis pentolnya juga naik. Itulah yang menyebabkan harga itu naik karena perkiraan harga di masa depan juga sesuai dengan masa depan. Ini kan makin lama makin naik harganya. Yang selanjutnya itu penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Jangan sampai penawaran melakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Contohnya itu di pasar, harga cabai. Harga cabai tuh sekilonya 40.000. Nah, ini kan kita nawarkan kan cabai-cabai gitu kan yang tukang pasar. Nanti tuh pelanggan tuh beli. Pelanggan nih mulai nawar gitu, bisa nggak beli 35.000? Bisa gitu. Itu namanya tawar gitu. Tapi jangan sampai penawaran itu merugikan konsumen. Jangan sampai konsumen itu jual 40.000 tapi ditawar sampai 20.000. Itu kan tidak menguntungkan konsumen kan, malah merugikan. Itu enggak, jangan sampai seperti itu. Faktor yang mempengaruhi penawaran tuh biasa harga barang itu sendiri, harga sumber produksi, tingkat produksi. Selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah tingkat harga suatu barang akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya semakin tinggi harga semakin dikit barang tersebut. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi tingkat suatu barang yang ditawarkan. Selanjutnya keseimbangan pasar dan kurva harga. Keseimbangan harga pasar merupakan harga terjadi sebagai akibat permintaan dan penawaran. Materi yang kedua itu tentang teori elastisitas. Pengertiannya tuh elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan, sebagai menjadi perubahan. Faktor yang mempengaruhinya tuh yang pertama elastisitas harga permintaan, yang kedua elastisitas silang. Itu kayak rumusnya tuh S sama dengan perubahan harga suatu barang akan mengakibatkan pergeseran permintaan kepada produk lain. Yang ketiga itu elastisitas pendapatan. Selanjutnya tuh jenis-jenis elastisitas. Yang pertama
permintaan tidak elastis sempurna. Contohnya tuh seperti barang yang tidak elastis, contohnya tuh tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Lukisan milik pelukis yang telah meninggal, meskipun sudah meninggal, pelukis tersebut tidak akan mampu menambah kuantitas lukisannya. Selanjutnya tuh yang kedua, jenisnya itu permintaan tidak elastis. Misalnya beras, meskipun harga naik, orang akan tetap membutuhkan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Karenanya, meskipun mungkin dapat dihemat penggunaannya, namun cenderung tidak besar kenaikan harga yang terjadi. Walaupun naik harganya terjadi, konsumen itu tetap akan membeli beras karena beras ini sebagai kebutuhannya. Yang ketiga itu jenisnya tuh permintaan uniter elastis. Jenis permintaan ini sebenarnya lebih sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Yang D, permintaan elastis, misalnya saja pakaian, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ketika harganya naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya, seperti pakaian. Misalnya di pasar ini mahal, naik gitu kan, dengan mudah konsumen itu bisa dapat penggantinya, kayak dicari di toko lain gitu. Atau makanan, kalau masalah makanan ringan ini naik, itu konsumen bisa tahan gitu untuk tidak belinya. Selanjutnya yang E, permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna nih terjadi apabila permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harga barang tersebut tetap. Contohnya barang yang permintaannya elastis sempurna adalah bensin dan minyak tanah. Karena biarpun naik gitu, tetap, karena pelanggan tetap akan membelinya walaupun harga naik, karena kebutuhan konsumen ya. Kayak bensin ini untuk apa ya? Untuk bekerja gitu, terutama pengguna motor. Kemudian masuk ke teori ketiga, yaitu teori perilaku individu. Teori ini dibagi menjadi dua, yaitu teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen. Teori perilaku konsumen ada beberapa hal yang dibahas di dalam ekonomi mikro, yaitu cara pemilihan seseorang, individu atau kelompok untuk menentukan mengalokasikan sumber ekonomi sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Sedangkan teori perilaku konsumen, sedangkan teori perilaku produsen adalah seseorang yang harus menganalisis sejauh mana faktor produksi yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan barang yang diproduksi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama motivasi, kedua belajar, kepribadian, dan sikap. Kemudian selanjutnya itu teori produksi. Teori produksi adalah untuk menentukan tingkat konsumsi yang optimal dengan sumber daya yang ada. Teori ini ada dua macam, yaitu teori produksi jangka panjang dan teori produksi jangka pendek. Faktor produksi terdiri atas faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Sedangkan dalam perekonomian, faktor-faktor produksi ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu tanah dan kekayaan alam, tenaga kerja, modal, entrepreneur. Tujuan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencari keuntungan, menjaga kelangsungan hidup, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Materi selanjutnya itu tentang pasar persaingan sempurna. Adalah suatu struktur pasar di mana di pasar itu terdapat banyak penjual dan pembeli yang masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Penjual secara sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Seperti itu contohnya itu seperti produk beras, merupakan kebutuhan pokok manusia. Jumlah penjualnya dan pembelinya pun sangat banyak karena beras kan merupakan produk pokok yang bukan diminati sih, tapi memang kebutuhan masyarakat kan. Jadi
dan setiap pembeli itu maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Jadi yang jual dengan membeli ini sama-sama tahu kayak beras ini beras apa ya, merek berasnya ini, informasinya pun tahu, penjual dan pembeli itu sama-sama tahu. Selanjutnya, pengertian pasar monopolistik. Ini nih adalah suatu pasar di mana di pasar ini terdapat banyak produsen atau penjual dalam suatu industri yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Barangnya itu berbeda corak, perusahaannya itu mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Seperti gini, sepatu olahraga kan banyak modelnya tuh, dia satu perusahaan tapi coraknya berbeda-beda, kayak ada coraknya tuh kayak mereknya Adidas, Fila, dan Nike. Itu sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun sama-sama memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda. Jadi produsen ini bisa menjual harga berbeda-beda karena tergantung dengan desain dan produknya sih. Kayak Nike bagus, unggul, jadi produk yang dijual tuh unggul, jadi agak mempengaruhi harga. Materi selanjutnya itu tentang pasar oligopoli. Pasar ini adalah pasar yang hanya terdiri dari sejumlah kecil produsen. Pasar oligopoli ini dapat terdiri dari hanya dua perusahaan. Dua perusahaan ini disebut pasar dua oligopoli. Jadi di pasar oligopoli ini cuma yang jual tuh cuma perusahaan yang gimana ya, tidak banyak perusahaan yang jual. Namun pasarnya ini kayak ini contohnya tuh kayak pasar, bukan pasar sih, pasar tapi perusahaannya tuh mengolah satu produk yang bisa dinikmati oleh konsumen, kayak pasar, kayak perusahaan motor. Di pasar nih tidak banyak produsennya, namun dijualnya tuh produknya tuh banyak, kayak misalnya produk motor, rokok, satu perusahaan, namun dijualnya ini beda merek. Kayak motor ada motor Supra, motor Beat, rokok ada rokok Cakra, rokok itu rokok Surya, berbagai macam merek gitu. Kalau misalnya di pasar oligopoli ini, di pasarnya tuh tidak terdapat banyak produsen, namun dia menjual tuh ya perusahaan, bisa juga terdiri dari dua perusahaan, yaitu dinamakan pasar dua oligopoli. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.